Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Venulandari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UTS, yaitu tentang gangguan sistem pencernaan atau varises esofagus. Varises esofagus itu ialah kondisi saat terjadinya pembesaran abnormal vena yang terletak pada esofagus. Esofagus ini merupakan pipa yang menghubungkan antara kerongkongan dan lambung. Varises terjadi ketika katup melemah atau rusak dan dinding vena menjadi renggang yang menyebabkan aliran darah menuju hati terhalang oleh penggumpalan atau jaringan perut pada hati. Penyumbatan inilah yang memicu aliran darah ke pembuluh darah yang berukuran kecil di sekitarnya. Selanjutnya ada faktor risiko varises esofagus. Yang pertama itu memiliki faktor risiko memiliki tekanan tinggi pada pembuluh darah portal. Yang kedua memiliki varises besar. Yang ketiga adanya tanda merah pada varises. Yang keempat mengidap sirosis parah atau gagal hati. Yang terakhir yaitu minum alkohol dalam waktu yang lama. Selanjutnya etiologi. Varises esofagus disebabkan oleh hipertensi portal, yaitu kondisi saat tekanan darah tinggi pada vena portal yang membawa darah ke hati. Tekanan tersebut yang menyebabkan darah mengalir ke pembuluh darah lain yang ukurannya kecil yang tidak mampu menampung darah dalam jumlah banyak sehingga pembuluh darah menjadi pecah. Yang penyebabnya itu yang pertama itu komplikasi dari sejumlah gangguan hati, kekurangan gizi, konsumsi minuman keras jangka panjang, peningkatan tekanan darah dalam perut. Yang kelima itu ada konsumsi obat antiinflamasi non steroid. Yang terakhir itu penyebabnya akibat infeksi bakteri. Selanjutnya ada gejala. Varises esofagus ini tidak menyebabkan gejala kecuali jika pembuluh darah tersebut bocor atau pecah. Yang mengidap penyakit esofagus ini mungkin akan merasakan gejala. Yang pertama itu sakit perut, muntah darah dengan volume yang banyak, terus ada juga tinja berwarna hitam dan disertai darah. Selanjutnya ada sakit saat menelan. Gejalanya lagi gangguan hati, misalnya penyakit kuning, serta penumpukan cairan dalam perut. Selanjutnya ada pucat, hipotensi, detak jantung yang cepat, penurunan volume urin, linglung atau kehilangan kesadaran. Selanjutnya itu ada pengobatan. Beberapa cara yang mungkin dapat dianjurkan oleh dokter. Yang pertama, obat-obatan untuk menurunkan tekanan darah pada vena portal. Yang kedua, meningkatkan varises. Langkah-langkah penanganan medis untuk mengatasi kondisi tersebut. Yang pertama itu meningkatkan varises menggunakan gelang karet khusus. Yang kedua, obat-obatan untuk memperlambat aliran darah ke vena portal. Yang ketiga, untuk mengalirkan aliran darah vena portal melalui prosedur transjugular, intrahepatik, portosistemik, SUT atau TIPS. Yang keempat ada skleroterapi, yaitu proses penyuntikan cairan membeku darah langsung ke varises. Selanjutnya ada transfusi darah untuk menggantikan darah yang terbuang sekaligus mengendalikan darah. Selanjutnya mencegah infeksi dengan antibiotik. Yang terakhir operasi peningkatan varises yang mengalami pendarahan. Selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan tersebut dengan cara hentikan mengkonsumsi alkohol, terapkan pola makan yang sehat dengan banyak memakan sayur dan buah-buahan. Selanjutnya jaga berat badan agar tetap ideal dengan berolahraga secara teratur. Diagnosa dari varises esofagus yaitu
yang untuk memperkuat diagnosis, maka biasanya dokter meminta pengidapnya untuk menjalani rangkaian pemeriksaan. Nah, pemeriksaannya itu ialah yang pertama endoskopi, yakni prosedur memasukkan selang ke mulut pasien hingga ke esofagus atau duodenum di bagian usus halus. Selanjutnya, pemeriksaan endoskopi kapsul. Nah, pada prosedur ini, pasien akan menelan kapsul yang berisi kamera nirkabel yang akan mengambil gambar esofagus. Selanjutnya, pemeriksaan tes pencitraan pada vena porta, hati, dan organ lain di dalam perut dengan CT scan, USG Doppler, atau MRI. Selanjutnya ada tes darah untuk mengukur kadar sel darah serta memeriksa fungsi hati dan ginjal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penny Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UAS, yaitu tentang gangguan sistem endokrin atau diabetes mellitus TDM. Diabetes mellitus adalah sekelompok kelainan heterogen yang ditandai oleh kelainan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Penyebab utama dan penyakit kedua yang pertama adalah insulin dorongan diabetes mellitus TDM. Yang kedua adalah insulin dorongan diabetes mellitus atau NIDDM. Yang selanjutnya satu tipe pada diabetes tipe 1 ini terdapat ketidakmampuan pankreas menghasilkan insulin yang menimbulkan hiperglikemia dan hiperglikemia postprandial. Dengan tingginya konsentrasi glukosa dalam darah akan muncul glukosuria atau glukosa dalam darah, dan ekresi ini akan disertai pengeluaran cairan dan elektrolit yang berlebihan. Yang kedua itu DM tipe 2. Terdapat dua masalah utama pada DM tipe 2 ini, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Manifestasi kliniknya ialah yang pertama poliuria, yang kedua polidipsia, yang ketiga polibagia, yang selanjutnya penurunan berat badan, dan yang terakhir malaise atau kelemahan. Yang selanjutnya ada komplikasi dari diabetes mellitus bila tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan komplikasi pada berbagai organ tubuh seperti mata, ginjal, jantung, pembuluh darah di kaki, saraf, dan lain-lain. Ada tes diagnostik. Yang pertama itu adanya glukosa dalam urin. Yang kedua, memeriksa kadar glukosa dalam darah dengan cara Hegendroton Jansen atau reduksi. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu adalah penata laksanaan medik. Yang pertama itu perencanaan makanan, yang dimana standar yang dianjurkan adalah makanan dengan komposisi yang seimbang dalam hal karbohidrat, protein, lemak yang sesuai dengan kecukupan gizi yang baik, yaitu karbohidrat sebanyak 60-70%. Yang kedua itu protein sebanyak 10-15%. Yang selanjutnya ada lemak sebanyak 20-25%. Nah, jumlah kalori ini disesuaikan dengan pertumbuhan, status gizi, umur, tingkat stresnya, serta kegiatan jasmani.
Yang selanjutnya ada latihan jasmani. Dianjurkan latihan jasmani secara 3-4 kali seminggu selama kurang lebih 30 menit, yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi penyakit. Contohnya olahraga ringan contohnya berjalan kaki biasa selama 30 menit, olahraga sedang berjalan cepat selama 20 menit, dan olahraga berat yaitu jogging. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.